Halo, salam jumpa kembali saudara-saudara di video saya saat ini. Tentu saya sangat berbahagia berjumpa kembali dengan saudara-saudara untuk berbagi harta terbesar dalam hidup, yaitu harta rohani. Saat ini doa saya semoga kiranya Bapak Ibu saudara-saudara di mana berada dalam keadaan sehat walafiat diberkati oleh Tuhan, dan sebagaimana pesan Alkitab bahwa jika hari ini engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tolong dibantu subscribe agar supaya saya akan bisa mengembangkan video-video berikutnya untuk banyak orang. Baik saudara-saudara yang saya sangat kasihi, materi saya saat ini adalah berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sepanjang sejarah manusia, ya, di berbagai sumber buku apa semua yang saya tahu, ya, yang ada adalah keajaiban-keajaiban dunia. Seperti bangunan Menara Eiffel, ya, Candi Borobudur, kemudian ya patung Liberty dan sebagainya. Itu keajaiban-keajaiban dunia. Keajaiban memang ada di mana-mana. Tetapi mujizat yang dilakukan oleh seorang rohaniwan, baik itu adalah merupakan guru agama, ya, orang-orang yang dianggap orang-orang yang soleh, suci, bahkan juga yang menunjukkan jalan tentang ya cara kehidupan, ya, selama ini ya belum ada yang seperti Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah, ya, sudah dipalsukan gitu. Bahkan seorang ustadz mualaf, ya, Yahya Waloni pernah berkhotbah atau berdakwah, ia mengatakan itu Bible itu bukan saja palsu, ya, segala macam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat disayangkan ya ketika kita menuduh firman Tuhan itu dipalsukan. Orang yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu dipalsukan adalah orang yang menentang firman Tuhan. Tentu hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, apa untungnya seseorang memalsukan Alkitab? Di dalam Alkitab, kitab Wahyu dikatakan bahwa barang siapa yang menambahkan nubuat-nubuat kitab ini, maka kepadanya akan ditambahkan malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan siapa yang mengurangi firman kebenaran ini, maka bagiannya akan dikurangi secara rohani di dalam kerajaan sorga, jika masuk sorga. Jadi saudara yang terkasih, siapa yang berani merubah, memalsukan firman kebenaran Alkitab? Tidak mungkin, saudara-saudara. Saya pribadi sebagai seorang ayah, ya, misalnya sebagai contoh memberikan satu pernyataan, perintah kepada anak-anak saya, maka perintah saya itu saya mampu menjaganya, tetap tidak ada perubahan. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia penguasa di sorga dan di bumi. Dia maha kuasa.
Tidak mungkin dia tidak mampu menjaga firman-Nya. Karena itu tuduhan yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Justru mereka itu yang palsu. Nah, karena itu saudara dikasih, apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran. Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus. Karena itu jangan main-main dan mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan. Setiap orang yang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan adalah bisa menyesatkan banyak orang. Dan Alkitab mengatakan celakalah orang yang menyesatkan orang lain. Celakalah orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Manusia itu anak Tuhan sebenarnya. Tapi belum semua yang menerima anugerah itu. Karena itu Tuhan mengatakan lebih baik baginya batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut daripada dia menyesatkan anak-anak manusia yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Oke, saudara yakin sekarang bahwa setiap yang tercatat di dalam Alkitab Allah mampu menjaga dan itu akan ada sampai kekal. Karena itu Alkitab itu firman Tuhan yang terdapat di dalamnya bukanlah buku kuno. Karena ditulis ribuan tahun. Ya, bikin saja kita itu buku lama, buku kuno. Alkitab juga bukan buku masa kini atau buku modern. Tapi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah buku yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi firman di dalam Alkitab, yang melakukan sejarah yang tercatat di dalam Alkitab adalah kekal. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Asalkan saudara membuka diri untuk Tuhan. Nah, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini banyak. Karena itu di dalam Imamat pasal 18 di situ dikatakan bahwa seorang nabi seperti Musa akan diberikan turun ke dalam orang-orang Israel. Dan salah satu ciri-cirinya adalah mujizat. Musa melakukan mujizat. Dia membelah laut Teberau, tapi bukan dia, tapi Allah yang melakukannya di dalam Musa atas perintah Tuhan. Mengeluarkan air dari batu, ya, dan sebagainya. Ya. Mujizat yang dilakukan oleh Musa luar biasa pada zamannya. Tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Musa. Kenapa, saudara-saudara? Musa adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita beriman kepada Tuhan Yesus bukanlah beriman kepada manusia, tetapi kepada Allah yang menjadi manusia. Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, penuh seluruh kealahan di dalamnya. Mari kita lihat mujizat yang dilakukan. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Itu terjadi di perkawinan di Kana. Ketika di Kana ada perkawinan, Tuhan Yesus hadir di sana bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Maka di situ pesta itu kehabisan anggur. Lalu ibu Tuhan Yesus berkata kepada koki, ya, pemimpin pesta, dia mengatakan bahwa kepada orang-orang yang mengatur bagian ampa, bagian dapur yang sudah kehabisan anggur, dia berkata, apa yang disuruh kepadamu dengarkan dan lakukan. Kenapa? Karena ibu Yesus tahu siapa Yesus. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias yang dapat melakukan segala perkara. Hanya ibu Yesus yang kenal Yesus sebelum dia melakukan mujizat. Kenapa? Karena dia menerima berita kelahiran
putranya itu dari seorang malaikat Gabriel. Ia berkata, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada para koki di Kana, apa yang disuruh kepadamu lakukan. Akhirnya benar, Tuhan Yesus berkata, apa yang kau inginkan daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Sehingga pada saatnya tiba, Tuhan Yesus berkata kepada para koki, ada tempayan, kalau dulu tempayan ya, dari tanah, lihat itu. Sekarang mungkin ember-ember ya, galon-galon air gitu kan, tong-tong air. Lalu Tuhan Yesus berkata, isilah penuh dengan air semua tempayan-tempayan yang ada itu. Itu perintah pertama. Karena Ibu Yesus sudah mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, lakukan. Nah, yang mereka lakukan, diisi air penuh tempayan-tempayan itu. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta kemudian mengecap air yang sudah menjadi anggur, yang dia tidak tahu dari mana asalnya anggur yang baik itu, dia datang kepada mempelai dan berkata, orang lain memberi orang minum anggur yang bagus dulu, baru setelah orang puas minum, baru diberikan anggur yang sedikit tidak bagus kualitasnya. Tapi yang kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini pemimpin pesta tidak tahu anggur yang baik itu dari Tuhan. Air yang sudah menjadi anggur. Itu yang pertama. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Kalau ada yang menuduh bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa yang disembah oleh orang Kristen, suruh dia membuat mujizat orang itu. Jangan menuduh. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, segala hujat yang diucapkan manusia terhadap anak manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada pengampunan atasnya. Pekerjaan Roh Kudus. Jangan berani kita menghujatnya dan mengatakan itu palsu. Nah, saudara yang terkasih, itu yang pertama. Kemudian mujizat yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah orang sakit kusta disembuhkan. Orang sakit kusta dipulihkan, disembuhkan, ya, total. Jadi pada masa zaman Israel, pada masa Tuhan Yesus, ya, penyakit kusta itu disebut sebagai penyakit kutukan. Disebut penyakit kutukan karena penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, ya. Pada saat itu tidak bisa disembuhkan. Karena itu ketika orang mengalami penyakit kusta, itu tercatat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi orang yang sakit kusta ini sudah pernah mendengar Tuhan Yesus dan dia berkata, dan dia tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Setelah itu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dan daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah engkau kepada imam di bait suci, persembahkanlah persembahan sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Taurat. Penyakit kusta pada zaman Israel hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Ya, karena itu penyakit kusta disebut sebagai penyakit kutukan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus melakukannya. Dia mengulurkan tangannya
menjamah orang yang sakit kusta dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang kusta menjadi tahir. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan, jangan kasih tahu kepada siapapun dan pergi kau persembahkan ya di bait suci, sampaikan kepada imam persembahan pentahiranmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu membuktikan yang kedua bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada masih yang mengatakan Yesus manusia. Saudara bertentangan dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah hakim kelak ketika manusia itu dihakimi pada saat zaman. Tetapi kita mengatakan bahwa dia manusia. Kita kemudian menyampaikan tentang Tuhan Yesus itu begini dan begitu, begini begitu. Padahal sebenarnya dia tahu. Tapi gengsi untuk mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saudara berhadapan dengan hakim yang namanya Yesus Kristus suatu ketika. Karena itu saudara yang terkasih, selama masih ada kesempatan, ya, mari kita mencari Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam diri kita, supaya saudara diselamatkan oleh anugerahnya. Nah, berikut saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang lumpuh disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tercatat di dalam Matius pasal 9 ayat 1-7. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia di kotanya sendiri, maka dibawanyalah kepadanya orang-orang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang pertama dibereskan oleh Tuhan adalah dosanya diampuni. Sehingga pada waktu itu saudara-saudara, orang-orang Farisi yang mendengar bahwa Yesus berkata dosamu sudah diampuni, orang Farisi berkata ia menghujat Allah. Karena apa? Karena hanya Tuhan Allah yang mampu dan berhak mengampuni dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Siapa yang dapat mengampuni dosa? Cuma Tuhan. Sebab kita berdosa kepada Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Mari percaya pada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus juga berkata kepada saudara, dosamu sudah diampuni. Jangan kita berpikir bahwa kita akan bisa membebaskan diri dari dosa kita karena amal baik kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma bahwa perbuatan baik manusia seperti kain kotor, lap. Bagaimana saudara melihat lap, ya, bagaimana itu di dapur itu, kain yang kita biasa gunakan untuk angkat belanga. Itulah kebaikan manusia. Kotor luar biasa. Tidak layak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mereka mengatakan, "Oh, amal saya cukup banyak, segudang gitu kan. Banyak saya punya amal." Tapi saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena amal baik saudara-saudara yang diandalkan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan menginginkan kesempurnaan pada kita. Saya beri satu contoh ya. Misalnya saudara akan membuat satu adonan kue ya. Kemudian membutuhkan 10 telur ya. Kemudian saudara sudah pecahkan 9 telur. Dan 9 telur itu baik semua. Dan telur yang terakhir saudara pecahkan dan bergabung dengan 9 telur itu. Dan telur yang rusak itu, yang sudah busuk itu, tercampur dengan 9 telur yang baik. Apakah saudara tetap menggunakan 10 telur itu untuk membuat kue? Karena 1 telur itu, maka seluruh telur itu tidak layak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menganggap diri kita sudah layak di hadapan Tuhan, padahal tetap manusia itu tidak mungkin tidak melakukan satu kesalahan. Dan oleh karena satu kesalahan itulah kita cemar di hadapan Tuhan. Nah,
Sekali lagi saudara, hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Ketika Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka kita dibersihkan dari segala dosa kita. Dan disitulah kita dipandang benar oleh Tuhan, layak untuk menerima keselamatan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Farisi menuduh bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Karena apa? Karena yang berhak untuk mengampuni dosa cuma Tuhan Allah. Orang Farisi tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah firman Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ialah yang telah dinubuatkan sejak Abraham, ya, sebelum Abraham, ya, pada manusia jatuh ke dalam dosa, Abraham dan seterusnya, para nabi. Dialah itu Mesias. Tapi mereka buta terhadap anugerah itu. Karena tertulis di dalam Alkitab bahwa mereka melihat tapi tidak menanggap, mendengar tapi tidak mengerti. Ya. Tuhan sudah membutahkan mata orang-orang yang menganggap dirinya orang suci dan lebih suci dari orang lain. Dan melihat orang lain najis dan dia benar, itulah yang membutahkan dia. Jadi pada saat kita merasa bahwa kita orang benar, kita sebenarnya buta terhadap anugerah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau berkata untuk pergi dan berjalanlah kepada orang yang lumpuh ini? Yesus berkata, supaya engkau tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia. Kemudian dia berkata kepada orang lumpuh itu, gulung tikarmu, berangkat. Bangkit, berjalanlah. Langsung orang yang lumpuh ini berjalan. Karena perintah Tuhan, kuasa Tuhan berlaku. Jadi ketika Tuhan menyembuhkan seseorang, yang pertama dibereskan oleh Tuhan adalah dosa-dosanya. Karena penderitaan manusia itu disebabkan karena dosa-dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut saudara kasih, Tuhan Yesus mengusir setan. Itu terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, ya. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu-belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengikatnya. Jadi orang yang dirasuki setan ini kuat. Kenapa? Karena setan yang menguasai dia yang kuat. Makanya banyak kali orang kerasukan itu mereka lebih kuat dari kita. Kenapa? Karena setan itu adalah malaikat Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyadarkan setan untuk bertobat. Apakah setan bisa bertobat, saudara? Tidak bisa. Kenapa setan dan iblis tidak bisa bertobat? Karena dia mengenal Allah dengan sempurna dan firman-Nya. Karena itu dia tidak mungkin lagi bertobat. Begitu juga dengan manusia. Kalau manusia bisa bertobat, diberi anugerah oleh Tuhan, sebab manusia pengetahuannya tentang Allah tidak sempurna. Sehingga Tuhan memberi kesempatan pada manusia untuk bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang dirasuki setan ini kemudian dia berkeliaran di pekuburan, ya, dan kemudian dia menyiksa diri dan sebagainya. Setelah Tuhan Yesus datang mendekat, maka orang yang kerasukan setan ini tersungkur di depan kaki Yesus. Coba bayangkan, saudara, tidak ada yang dapat mengikat dia karena setan menguasai dia. Menakutkan. Orang ini jahat, tinggal di mana? Di kuburan. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus datang, maka orang yang dirasuki setan itu tersungkur di kaki Tuhan. Dan ia berkata, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi.
perhatikan saudara ya, perkataan. Ini bukan perkataan manusia yang dirasuki setan. Tetapi ini adalah perkataan setan yang ada di dalam diri orang yang dirasuk. Setan tersungkur di kaki Yesus. Kenapa? Karena setan tahu itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena itu ia berkata, apa urusanmu dengan aku? Ya. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa kami. Bukan main, saudara ya. Iblis, setan tahu siapa Yesus. Dan dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan ia berkata, apa urusanmu dengan kami? Kami sudah di dunia ini. Kami sudah terbuang dari sorga. Jangan siksa kami. Ya. Kemudian Tuhan Yesus menghardik orang itu. Keluar dari orang ini. Tapi setan itu kemudian memohon kepada Tuhan. Izinkan aku memasuk babi-babi yang ada di sana pada waktu itu. Tuhan Yesus keluar, pergi ke sana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dengan kesekian kalinya saya menyampaikan tentang mujizat Tuhan. Apakah saudara masih meragukan Tuhan Yesus adalah Tuhan? Mengapa saudara menolak Dia senantiasa? Apa yang Anda tunggu? Anda tidak akan pernah berjumpa lagi dengan sosok juru selamat seperti Tuhan Yesus. Nah, yang berikut saudara, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lukas 9 ayat 12 sampai 14, 16, 17 mengatakan, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi seakan-akan murid Tuhan Yesus ya ingin menyampaikan satu masalah kepada Tuhan Yesus, tetapi menurut dia yang menyelesaikan masalahnya, ya Tuhan suruhlah orang ini pergi. Karena ini sudah sore, supaya orang mau cari makanan di sekitar kampung-kampung di sini. Ya. Bayangkan saudara-saudara, orang ini jauh-jauh mengikut Tuhan Yesus sampai sore mendengar firman-Nya. Kemudian murid-murid tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada apa-apa. Kemudian dia menyuruh Tuhan Yesus, usul Tuhan, kalau boleh suruh orang-orang ini pergi ke kampung-kampung cari makanan. Karena di sini sunyi, tidak ada apa-apa. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamulah yang harus memberi mereka makan. Kaget, kebelengar murid Tuhan Yesus ketika mendengar bahwa kamu yang harus memberi makan. Apa yang dilakukan para murid Tuhan? Sedangkan saya sudah menyuruh kalau boleh kasih ke kampung-kampung. Tapi Tuhan Yesus balik, kamu yang harus memberi makan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu mereka mengatakan, yang ada pada kami hanyalah 3 roti dan 2 ekor ikan kecil. Ikan goreng yang kecil. 3 roti, 3 bungkus roti, dan 2 ikan yang kecil tersisa dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, bawa kemari itu. Begitu dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan mengucap syukur, ya. Dan kemudian dia berkata, bagikan ini kepada orang banyak. Suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, bagikan ini. Begitulah Tuhan membuat mujizat. Dengan 2 ikan 3 roti, 5.000 orang makan, laki-laki termasuk perempuan. Dan setelah selesai mereka makan, dikumpulkanlah orang sisa-sisa makanan dan tersisa 12 bakul. Haleluya. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dialah Allah. Karena Dia Allah, Dia mampu melakukan perkara ini. Memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Hanya dengan 3 roti dan 2 ikan. Apakah saudara masih ragu dengan Tuhan Yesus?
Jika saudara ragu dengan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan pernah berjumpa dengan Dia. Jangan berbicara akhirat kalau saudara tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut, yang terakhir dari mujizat ya, tapi masih banyak lagi yang saya bisa ceritakan. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, pada saat Lazarus itu sakit, sudah dapat kabar Tuhan Yesus bahwa Lazarus yang ia kasihi itu sakit. Dan saudaranya Marta dan Maria yang pernah diceritakan di Injil bahwa Marta adalah orang yang rajin melayani Tuhan ketika Tuhan melayani orang banyak, serta Maria saudaranya juga adalah orang yang taat, sehingga Tuhan mengasihi keluarga ini. Tetapi Lazarus saudaranya sakit keras, tapi Tuhan Yesus lama-lama datang ke rumah untuk menyembuhkannya. Akhirnya Lazarus meninggal. Nah, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal, dia datang. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus berkata, ayo kita pergi ke rumahnya Lazarus. Karena Lazarus sedang bobok, sedang tidur. Tapi maksud Tuhan Yesus tidur adalah meninggal dunia. Jadi karena itu para murid mengatakan jika dia tidur, maka tentulah dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidur itu adalah Lazarus sudah mati. Ternyata sudah 4 hari dia meninggal dunia. Sesampainya di rumah Lazarus, maka Tuhan Yesus melihat orang banyak menangis, meratap oleh karena kematian Lazarus. Dan Tuhan merasa kasihan, masyuk hatinya, berbelas kasihan. Allah, Yesus itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ketika melihat orang menangis karena kematian Lazarus, maka dia menangis. Kemudian dia berkata kepada Marta dan Maria. Namun sebelumnya Marta dan Maria berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau cepat datang, maka hamba saudaraku tidak akan meninggal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, percaya saja, dia akan bangkit. Iya benar Tuhan, pada saat zaman akhir dia akan bangkit, tapi dia sekarang sudah mati. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di mana engkau baringkan dia? Ditunjukkanlah. Diantar Tuhan Yesus ke kubur, dan Tuhan menyuruh membuka batu tempat ia ditutup. Ya, dulu kalau orang Israel di gua-gua begitu, ada batu pintunya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, buka. Kemudian Tuhan memanggil Lazarus dengan suara keras. Lazarus keluar. Lalu Lazarus keluar, masih terikat dengan kain kafan. Dia keluar. Tuhan Yesus mengatakan, buka kainnya, beri dia makan dan biarkan dia pergi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Masihkah saudara ragu dengan Tuhan Yesus? Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saudara mendengar video saya ini, saudara harus mengambil keputusan. Kalau tidak, terlambat kemudian saudara tidak mungkin diselamatkan. Karena hanya Yesuslah jalan satu-satunya yang membawa saudara ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, terpujilah Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang saya layani. Dan semoga saudara-saudara mendapatkan inspirasi rohani untuk mengambil keputusan dalam rangka memilih Tuhan, dalam rangka saudara akan diselamatkan dari dosa dan kebinasaan yang ada di depan mata kita. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.